Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Armini. Saya dari Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan gerakan lompat jauh dari mulai awalan sampai mendarat dan gerakan start pada lari jarak pendek. Yang pertama, langkah melakukan lompat jauh. Pertama, yang nomor 1, awalan atau ancang-ancang. Tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapat kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Latihan kecepatan awalan dapat dilakukan dengan latihan-latihan sprint 10-20 meter yang dilakukan berulang-ulang. Panjang langkah, jumlah langkah, dan kecepatan berlari dalam mengambil awalan harus selalu sama. Menjelang 3-4 langkah sebelum balok tumpu, seorang pelompat harus dapat berkonsentrasi untuk dapat melakukan tumpuan dengan kuat. Dengan catatan, tanpa mengurangi kecepatan. Yang kedua, tumpuan atau tolakan merupakan suatu gerakan yang penting untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Badan sewaktu menumpu jangan terlalu condong seperti halnya melakukan lari atau ancang-ancang. Tumpuan harus kuat, cepat, aktif. Keseimbangan badan harus dijaga agar tidak oleng atau goyang. Berat badan sedikit di depan titik tumpu. Gerakan kaki menelapak dari tumit ke ujung kaki dengan tempo yang cepat. Gerakan ayunan lengan sangat membantu menambah ketinggian dan juga menjaga keseimbangan badan. Yang ketiga, melayang di udara. Gerakan melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Untuk melakukan gerak ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, melayang dengan sikap jongkok. Dengan cara waktu menumpu, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusullah oleh kaki tumpu, dan kemudian sebelum mendarat kedua kaki dibawa ke arah depan. Yang kedua, melayang dengan sikap bergantung. Cara melakukannya yaitu waktu menumpu kaki ayun dibiarkan tergantung lurus, badan tegak, kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan, yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Keseimbangan badan perlu diperhatikan agar tetap terpelihara sehingga mendarat. Yang keempat, mendarat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki harus mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang, yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Untuk menghindarkan pendaratan pada pantat, kepala ditundukkan dan lengan diayunkan ke depan sewaktu kaki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku dan tegang, melainkan lemas dan lentur. Maka, sendi lutut harus siap menekuk pada saat yang tepat. Yang kedua, teknik start jongkok lari jarak pendek. Berikut
adalah langkah-langkah teknik start jongkok dalam lari jarak pendek. 1. Berjongkok di belakang garis start. Kedua, letakkan kedua tangan di tanah dengan jari jempol dan telunjuk membentuk huruf 5 terbalik. Ketiga, condongkan tubuh ke depan. Keempat, saat mendengar aba-aba bersedia, tubuh harus seimbang dan kepala rileks. Yang kelima, saat mendengar aba-aba siap, lutut yang menempel di tanah harus diangkat. Dan yang terakhir, 6. Saat mendengar aba-aba ya atau suara pistol, lengan kanan diayunkan ke belakang, lengan kiri ke depan, sambil kaki kanan melangkah cepat dan kaki kiri menolak kuat-kuat. Baik, itu penjelasan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.